pemandu acara. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Lydia selaku host kita pagi hari ini yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Andriana Sofa dari Badan Pusat Statistik yang akan memandu acara FKP hari ini. Bagi Bapak Ibu peserta yang sudah sama-sama hadir pagi ini, baik melalui Zoom ataupun live di YouTube, kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang di forum kajian pembangunan hari ini. Pada kesempatan kali ini kami dari Badan Pusat Statistik sebagai tuan rumah FKP bulan ini akan mengangkat topik yaitu Indonesia's export performance and its impact to the economy. Jadi akan ada dua subtopik yang akan dibahas, yaitu yang pertama Indonesia's export performance during the COVID-19 pandemic, dan yang kedua ada dampak pajak ekspor atas komoditas mineral terhadap perekonomian Indonesia. Seperti yang sudah disampaikan oleh host kita Ibu Lydia, FKP kali ini akan terbagi menjadi dua termin, yaitu yang pertama akan ada pemaparan dari kedua pembicara kita selama masing-masing kurang lebih 30 menit begitu, dan setelah itu akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab atau diskusi. Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan ataupun saran dan tanggapan melalui kolom Q&A di Zoom ataupun melalui chat box di YouTube selama sesi pemaparan yang akan kita transfer ke Zoom, atau bisa juga nanti disampaikan secara langsung menggunakan fitur raise hand pada saat sesi tanya jawab. Baik, tanpa perlu berlama-lama, untuk membahas topik pertama kita kali ini yaitu Indonesia's export performance during the COVID-19 pandemic, telah hadir bersama kita Mbak Realita S. Cacasti. Beliau saat ini bekerja sebagai statistisi di Subdirektorat Statistik Ekspor Badan Pusat Statistik. Baik, kepada Mbak Caca, langsung saja kami persilahkan selama 30 menit. Baik, terima kasih Ibu Lydia dan Mbak Sofa. Izinkan saya untuk berbagi share screen. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Realita S. Cacasti. Saya dari Subdirektorat Statistik Ekspor Badan Pusat Statistik. Pada pagi hari ini, saya akan memaparkan hasil studi saya yang berjudul Exporters and COVID-19 Indonesia in the Time of Pandemic. Studi ini saya susun pada bulan Agustus hingga November 2020 sebagai salah satu tugas mata kuliah untuk menyelesaikan master saya. Adapun outline-nya sebagai berikut: introduction, background, literatur review, metodologi, result, conclusion, dan recommendation. Saya memulai dengan meng-highlight dampak dari COVID-19 terhadap perdagangan Indonesia. Kita tentu ingat bahwa kasus pertama COVID-19 Indonesia terjadi pada bulan Maret 2020. Kemudian, selang 2 bulan berikutnya, nilai ekspor kita di bulan Mei 2020 turun hampir sepertiganya year on year menurut BPS, dan juga saat ini Indonesia tercatat sebagai negara dengan tingkat kematian kedua tertinggi di Asia Tenggara, bahkan hingga saat ini menurut CSIS. Kemudian pertanyaan yang muncul adalah bagaimana eksportir Indonesia melakukan penyesuaian sebagai respons adanya shock COVID-19 tersebut. Secara lebih detail, studi ini memiliki tujuan yang pertama, mengetahui melalui channel atau jalur apa penurunan ekspor terjadi, dan yang kedua, sejauh mana eksportir melakukan penyesuaian, yang ketiga, untuk mengestimasi dampak dari COVID-19 terhadap performa ekspor. Sedikit akan saya berikan background di sini. Untuk kita masih ingat pada Desember 2019, Tiongkok mengumumkan kasus COVID-19 pertamanya. Kemudian Indonesia baru mengumumkannya di bulan Maret 2020. Dan sejak saat itu, kasus COVID-19 kita terus bertambah setiap harinya, seperti yang terlihat pada grafik berwarna merah ini,
dan terus mencapai puncaknya di sekitaran Januari atau Februari 2021, meskipun demikian mengalami sedikit penurunan. Akan tetapi jika kita lihat lebih rinci, di beberapa titik penurunan selalu selaras dengan penurunan tingkat tes yang dilakukan. Kembali pada Maret 2020, pemerintah kemudian melakukan pengambilan kebijakan berupa mengumumkan 132 rumah sakit rujukan, kemudian pada April melakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Kemudian di bulan Juni 2020, kita mengimplementasikan new normal. Dari segi ekonomi atau sektor ekonomi, pemerintah pun mengeluarkan beberapa stimulus ekonomi berupa paket 1 dan paket 2. Akan tetapi, meskipun kuartal pertama 2020 pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 2,97%, akan tetapi pada kuartal kedua, ketiga, dan keempat, kita mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi. Dan overall, ekonomi Indonesia di 2020 terkontraksi sebesar 2,97% kumulatif to kumulatif, bahkan di kuartal pertama 2021 kita masih mengalami kontraksi, hanya saja sudah lebih baik, yaitu sekitar 0,74% year on year. Kemudian pada Februari 2020 dari segi ekspor, kita mengalami fenomena di mana ekspor masker kita mengalami peningkatan 34 kali lipat month to month atau 75 kali lipat year on year pada Februari 2020. Dan kemudian sebagai responnya, pemerintah menerapkan larangan ekspor terhadap barang-barang medis, antara lain barang antiseptik, masker, dan juga PPE atau Personal Protective Equipment dari bulan April hingga Juni 2020. Kemudian jika kita lihat grafik di sebelah kanan, ini adalah grafik pertumbuhan ekspor antar kuartal dari 2006 sampai dengan kuartal ketiga 2020. Di sini dapat dilihat bahwa di kuartal pertama 2020, ekspor turun sebesar 3%, kemudian kuartal selanjutnya turun lebih dalam lagi sebesar 17%. Akan tetapi, meskipun COVID-19 masih bertambah setiap harinya, ekspor kita di kuartal ketiga berhasil bouncing back, yaitu sebesar 17% kembali. Nah, di sini saya membandingkan antara global financial crisis yang terjadi di 2008 atau 2009 dengan krisis pandemi. Dapat dilihat bahwa penurunan ekspor Indonesia di masa pandemi ternyata berada di posisi yang lebih baik jika dibandingkan dengan global financial crisis kala itu. Di mana di global financial crisis kita mengalami penurunan 2 kuartal berturut-turut sebesar 21%. Sedangkan di masa pandemi kita hanya mengalami 1 kali penurunan 1 kuartal. Kemudian selanjutnya, di studi ini, beberapa literatur review yang saya gunakan, yaitu saya menggunakan extensive dan intensive margins yang dipopulerkan oleh Cedi di 2008. Bahwa perubahan perilaku ekspor, maksud saya perubahan perilaku eksportir dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu extensive margin berupa entry dan exit, artinya jika eksportir melakukan ekspor terhadap negara baru ataupun exit atau stop ekspor sama sekali. Dan intensive margin dapat dibedakan menjadi 2, yaitu melakukan penambahan nilai ekspor maupun pengurangan nilai ekspor. Beberapa penelitian terdahulu yang juga menggunakan 2 macam margins ini, ya, antara lain untuk mengetahui atau topik di bidang common euro currency, bilateral trade, dan juga trade facilitation. Kemudian secara lebih spesifik, saya mengambil contoh penelitian oleh Bernard et al. Di 2009 yang menemukan bahwa dampak dari ASEAN Financial Crisis yaitu negatif pada kedua macam margins bagi eksportir di United States. Sedangkan di Behrens et al. 2013 bahwa Global Financial Crisis memberikan dampak negatif cenderung pada intensive margin untuk eksportir dan importir Belgia dibandingkan dengan extensive margin, maksud saya. Kemudian saya juga memaparkan beberapa contoh dampak dari krisis sebelumnya, yaitu ada Baldwin, Dames et al. Dan Eaton, yang mengidentifikasi bahwa GFC berdampak negatif terhadap performa perdagangan internasional. Kemudian secara lebih detail, dampak dari global financial crisis terhadap Indonesia juga negatif melalui export linkage,
akan tetapi cenderung lebih sedang atau mild. Hal ini menurut penelitian Basri dan Raharja 2010, Patunru dan Zeta 2010, dan juga T 2012. Selanjutnya, Fernandes dan Tang di 2020 menunjukkan bahwa SARS juga memiliki dampak negatif bagi pertumbuhan ekspor dan impor Tiongkok. Secara lebih spesifik lagi, dampak COVID-19 dijelaskan oleh Fried dan Zhang di 2020 dengan menggunakan gravity model bahwa ekspor Tiongkok diperkirakan turun 2,5% sampai 4,6% untuk setiap 1% kenaikan kasus baik di lokal maupun internasional. Kemudian masuk kepada metodologi. Di sini theoretical framework yang saya gunakan menggunakan teori dari Davis dan Haltiwanger 1992, Buono et al. 2008, Dikonye et al. 2012, yaitu menggunakan midpoint growth dengan berikut. X ini adalah export value dalam USD dan I adalah eksportir. C adalah negara tujuan, H adalah HS 2 digit, T adalah periode bulanan. Kemudian midpoint growth atau MPG ini tidak hanya saya gunakan untuk mengukur atau mengklasifikasikan perubahan perilaku eksportir, tetapi juga sebagai proksi performa ekspor Indonesia. Jadi ide menggunakan MPG ini menurut Buono adalah karena kelebihannya dalam mengeliminasi adanya seasonality, various working days, dan juga irregular export transaction yang biasanya berkontribusi pada unbalance panel data. Nah, kemudian nilai MPG ini akan berkisar dari -2 sampai 2 yang nanti dapat kita klasifikasikan menjadi beberapa perubahan perilaku dari eksportir. Selanjutnya, data yang saya gunakan adalah data panel dari eksportir Indonesia dari Januari 2019 sampai 2020. Ada beberapa eksportir yang saya keluarkan dari data tersebut, antara lain dari PT Pos, yang kedua adalah perusahaan-perusahaan kurir, kemudian barang bawaan pribadi atau personal goods, dan juga barang bawaan dari diplomatic corps atau diplomat. Kemudian data tersebut berasal dari pemberitahuan ekspor barang atau Indonesia Customs Export Transaction yang dikompilasi oleh Badan Pusat Statistik. Data tersebut kemudian saya lakukan matching dengan data UN Comtrade Database. Selanjutnya, ini adalah variabel yang saya gunakan. Untuk outcome-nya, saya menggunakan midpoint growth. Shock-nya adalah COVID-19 dummy variable. Itu saya memberikan dummy 1 pada periode pandemi dan 0 untuk periode bukan pandemi. Untuk kontrolnya, saya menggunakan net imports, previous export value, dan juga Idul Fitri dummy variable. Untuk net imports, ini saya gunakan untuk mengontrol adanya perubahan permintaan global. Saya dapatkan dengan cara mengurangi ekspor Indonesia per negara per HS2 digit dengan dengan nilai impornya yang didapatkan dari UN Comtrade Data. Yang kedua adalah previous export value. Ini menurut Buono et al. 2008 bahwa having exported in the previous period akan meningkatkan the probability of export in current period. Selanjutnya adalah Idul Fitri dummy variable. Saya memberikan dummy 1 pada bulan di mana Idul Fitri terjadi, yaitu Juni 2019 dan juga Mei 2020. Hal ini untuk meminimalisir seasonality, karena biasanya ekspor kita cenderung turun di bulan-bulan tersebut, di mana bisnis proses biasanya berhenti untuk sementara. Baik, lanjut. Ini adalah model yang saya gunakan, simplifikasi dari Briconye et al. 2012 dan juga Fernandes dan Tang di 2020. Seperti yang terlihat, G di sini adalah midpoint growth yang saya gunakan. C adalah COVID-19 2 dan K3 adalah covariates. D dan T adalah negara tujuan dan HS2 digit fixed effect untuk mengontrol adanya time invariant effects across negara tujuan dan juga HS2 digit. E adalah monthly fixed effects. E di sini adalah error. Saya menggunakan panel fixed effect OLS, yaitu untuk meminimalisir adanya bias karena time constant unobservable covariates.
Lanjut kepada hasil, di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu untuk statistik deskriptifnya. Saya mencoba melihat ekspor Indonesia berdasarkan Broad Economic Category atau BEC. Dapat dilihat bahwa capital goods mengalami dampak yang paling parah pada kuartal kedua di 2020 dibandingkan dengan consumption goods maupun intermediate goods, yaitu penurunannya sebesar 40%. Capital goods antara lain kendaraan, elektronik, dan mesin-mesin hasil manufaktur. Sedangkan consumption goods antara lain HS27, yaitu bahan bakar mineral, HS64, alas kaki, HS62, pakaian bukan rajutan, dan HS03, produk perikanan. Sedangkan untuk intermediate goods antara lain HS15, lemak dan minyak hewan nabati, dan HS72, yaitu besi dan baja. Kemudian penurunan yang cukup dalam pada capital goods menunjukkan bahwa pandemi memberikan dampak yang paling parah pada manufaktur labor intensif. Hal ini sejalan dengan kontraksi Indonesia Purchasing Manager Index di kuartal kedua yang hanya berkisar 30%. Indeks tersebut merupakan salah satu indikator kesehatan ekonomi di sektor manufaktur. Kemudian hasil selanjutnya saya membuat perbandingan antara nilai eksportir dengan, nilai ekspor dengan jumlah eksportir. Seperti dilihat pada grafik bahwa penurunan jumlah eksportir akan juga diikuti dengan penurunan nilai ekspor kita di masa pandemi. Kemudian jika dilihat dari jumlah eksportirnya secara angka, pada Januari sampai Agustus di 2020, jumlah eksportir sebesar 67.900 atau dia turun sekitar 2% dari periode sebelumnya. Kemudian untuk persis di masa pandemi, Maret sampai Agustus, di 2020 hanya berkisar 50.000 atau turun sekitar 4% dari periode sebelumnya. Lanjut kepada komposisi midpoint growth, seperti yang telah saya sampaikan, saya menggunakan MPG salah satunya juga untuk menggambarkan komposisi perubahan behavior dari eksportir tersebut. MPG ini akan berkisar dari nilai plus 2 sampai dengan minus 2. Dia akan bernilai plus 2 untuk menandakan terjadinya entry. Minus 2 menandakan terjadinya exit atau stop exporting. Kemudian akan bernilai 0 sampai dengan plus 2 jika dia terjadi positif intensif, artinya terjadi peningkatan nilai ekspor. Atau minus 2 sampai 0 atau penurunan nilai ekspor. Nah, di sini secara agregat, saya mencoba menyampaikan net extensive margin dan net intensive margin. Secara net extensive margin, kita mengalami minus 5,8%. Dengan kata lain, persentase eksportir, persentase transaksi stop ekspor itu lebih tinggi dibandingkan dengan persentase dari penambahan ekspor atau transaksi penambahan ekspor. Begitu juga dengan net intensive margin, yaitu minus 2%, artinya transaksi dengan penurunan nilai ekspor itu lebih tinggi dibandingkan dengan transaksi dengan penambahan nilai ekspor. Kemudian saya breakdown kembali net extensive margin ini menjadi market dan produk. Net market atau negara tujuan atau pasar, kemudian net product atau digitnya, HS 8 digit, itu negatif di 7% dan 5%. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata stop exporting tidak hanya pada negara tertentu, tapi juga kepada produk-produk spesifik tertentu. Kemudian sebagai tambahan bahwa untuk penyusunan komposisi midpoint growth ini 8 digit tujuan untuk mengcap untuk regresi, tapi untuk komposisi saya menggunakan hasil lanjut. Ini adalah hasil regresinya. Di sini saya menggunakan midpoint growth sebagai variabel tidak bebasnya. Dapat dilihat bahwa semua koefisien signifikan. Kemudian dapat kita baca keseluruhan diperkirakan turun sebesar 0,15 percentage point dari midpoint growth, sedangkan
untuk setiap 1% penambahan demand dari global akan meningkatkan nilai ekspor besar 0,23 percentage point dari midpoint growth. Selanjutnya, ekspor pada bulan sebelumnya diperkirakan akan meningkatkan ekspor pada bulan ini sebesar 0,05 percentage point midpoint growth. Dan juga ketika Idul Fitri diperkirakan akan menurunkan ekspor sebesar 0,27% 7 percentage point dari midpoint. Kemudian dari kolom 2 ini saya jadikan sebagai salah satu cara untuk melakukan robustness check. Saya menggantinya ini di tingkat Mbak Caca, mohon maaf, suaranya terputus. Suaranya terputus ya. Apakah sudah jelas? Ya, udah. Silakan. Sampai mana tadi? Mau bisa saya ulangi? Robustness check mungkin bisa diulang. Oke, baik. Baik, terima kasih Mbak Sufa atas koreksinya. Mohon maaf, ini koneksi kantor memang kadang tidak stabil. Saya lanjutkan kembali untuk kolom 2. Di sini saya menggunakan delta loan ekspor atau pertumbuhan ekonomi di level di different level. Sebagai salah satu cara untuk robustness check, dapat dilihat bahwa koefisien estimasinya kurang lebih sama dari sisi arah, magnitudo, dan juga signifikansi. Selain itu, untuk melakukan robustness check, saya juga menggunakan beberapa macam model dengan menggunakan midpoint growth, yaitu antara lain Full OLS, Panel Fixed Effects Without Covariates, TOBIT, dan juga Panel Fixed Effect itu sendiri. Dapat dilihat juga bahwa COVID-19 dummy cukup similar di dalam hal arah, magnitudo, dan juga signifikansi. Meskipun demikian, perlu kita sadari bahwa hal ini tidak sepenuhnya kita tidak bisa menginterpretasikan nilai-nilai ini secara gamblang. Ini hanyalah gambaran kasar bahwa hasil estimasi ini dapat dikatakan relatively robust. Keputus lagi ya sepertinya. Ya, di saya juga. Apa masih terputus? Iya, sudah terdengar lagi, Mbak. Silakan. Oke, saya coba untuk tidak memakai video terlebih dahulu ya. Iya. Mohon maaf, Bapak Ibu. Baik, saya ulangi dari heterogeneity mungkin ya. Oke. Mohon maaf, saya coba untuk tidak pakai video terlebih dahulu supaya tidak ada gangguan suara. Di sini saya menggunakan heterogeneity effect untuk melihat dampaknya terhadap berbagai jenis eksportir, yaitu saya membuat interaction term antara ukuran dan COVID-19. Dapat dilihat bahwa di sini tidak ada hasil yang signifikan untuk koefisien estimasinya. Artinya bahwa tidak ada dampak yang berbeda dari COVID-19 terhadap performa ekspor, baik itu di eksportir besar maupun kecil. Artinya COVID-19 ini tidak mendiskriminasi, semua jenis eksportir terkena dampaknya seperti itu. Kemudian masuk kepada hal kesimpulan. Yang pertama, berdasarkan hasil penelitian, ekspor pada produk kapital itu mengalami dampak yang paling besar dibandingkan dengan consumption goods maupun intermediate goods. Yang kedua, masih jelas suaranya? Iya, jelas. Oke. Yang kedua, yaitu ditemukan sekitar 40% exit transaction dan juga 14% decreasing transaction atau transaksi dengan nilai yang lebih rendah.
Kemudian COVID-19 diperkirakan mengurangi nilai ekspor secara keseluruhan sebesar 0,15 percentage point dari nilai midpoint growth. Dan yang terakhir, pandemi ini menyebabkan dampak negatif pada semua jenis eksportir. Rekomendasinya adalah yang pertama, setelah kita lihat bahwa belum adanya tanda-tanda penurunan nilai COVID. Maksud saya belum ada tanda-tanda pengurangan kasus positif COVID-19, diperkirakan ekspor mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama untuk recover, sehingga kebijakannya dapat dilakukan adalah menyediakan temporary assistance dan juga kemudahan untuk financial crisis, maksud saya financial credit untuk semua jenis eksportir. Dan juga kita belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa export restriction atau turning inward policy tidak akan membantu, dan secara aja kita lihat secara helikopter view dapat mengancam global trade chain-nya. Saya juga mencatatkan beberapa caveats atau kekurangan dalam paper ini. Yang pertama adalah the underlying estimation sample size. Di sini seperti saya sebutkan sebelumnya, saya melakukan eksportir dengan hal ini untuk mendapatkan satu variabel covariate, yaitu net. Di sini terdapat negara yang cocok yang tujuan ekspor Indonesia. Kemudian kedua, absence in controlling specific exporters. Yes. Di sini saya menyadari bahwa hanya beberapa hal saja yang saya kontrol untuk covariates. Ada beberapa karakteristik eksportir, contohnya umur eksportir, kemudian tipe kepemilikan, tipe bisnis proses, dan juga jumlah kompetitor. Itu tidak saya masukkan karena memang ketidaktersediaan data hingga penelitian ini saya lakukan di tahun lalu. Kemudian yang terakhir, transaksi regresi saya lakukan pada 2 digit HS. Hal ini menyebabkan sangat terbatasnya heterogeneity effect yang dapat saya eksplor. Antara lain saya tidak bisa melakukan ISIC, heterogeneity effect untuk ISIC, dan juga global value chain yang membutuhkan 8 digit HS. Kemudian untuk penelitian selanjutnya, seiring dengan semakin tersedianya variabel yang dibutuhkan, maka penelitian diharapkan dapat menambahkan variabel yang sesuai. Sebelum saya tutup, saya ingin menampilkan ini adalah data terkini mengenai ekspor Indonesia pertumbuhan kuartal ke kuartal. Dapat dilihat bahwa setelah tadi kita mengalami penurunan 17% dan naik lagi 17%, kita juga masih meningkat, akan tetapi hanya 13% dan juga turun 5%. Di sini dapat terlihat bahwa masih ada kecenderungan tren menurun. Nah, ini harus diwaspadai apakah akan turun lebih dalam lagi atau hanya terjadi sedikit penurunan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih Mbak Sofa dan Ibu Lina atas waktunya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan ada Mbak Caca atas paparannya. Sangat menarik sekali ya, membuka wawasan kita mengenai kinerja ekspor, terutama selama pandemi. Oke, mungkin sebelum saya lanjutkan ke pembicara yang kedua, ini ada Mbak Arum Dria Murwani yang ingin mengklarifikasi, karena tadi sepertinya terputus ya Mbak Caca pada saat pemaparan. Jadi yang ingin dikonfirmasi adalah, jadi beliau menanyakan apakah berarti setiap penambahan nilai impor Indonesia, demand dari global gitu ya, akan menambah nilai ekspor gitu. Jadi penjelasan yang tadi sepertinya terputus. Bisa saja langsung dijawab gitu Mbak Caca, silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bu Arum. Iya, menurut hasil penelitian saya, karena koefisien estimasinya positif, artinya tiap 1% penambahan global demand, dia akan meningkatkan ekspor kita. Tentu saja ini terbatas pada penelitian saya dengan keterbatasan yang telah saya sampaikan tadi. Terima kasih, itu saja dari saya. Terima kasih. Oke.
Sebelum kita lanjutkan, Bapak Ibu, untuk presenter berikutnya, saya ingin sekali lagi mengingatkan kepada Bapak Ibu peserta yang ingin berpartisipasi dan mengajukan pertanyaan terkait pemaparan Ibu Caca tadi. Silakan Bapak Ibu mengetik menggunakan fitur Q&A seperti yang dilakukan Ibu Arum tadi, baik boleh di Zoom ataupun melalui chat box di YouTube, begitu ya. Jadi dengan pemaparan untuk subtopik yang kedua, yaitu dampak pajak ekspor atas komoditas mineral terhadap perekonomian Indonesia, yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Munim. Bapak Ahmad Munim ini saat ini bekerja sebagai Kepala Seksi Konsolidasi Neraca Produksi Triwulan begitu di Subdirektorat Konsolidasi Neraca Produksi Nasional Badan Pusat Statistik. Baik, tanpa perlu berlama-lama, kepada Bapak Munim, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mbak Ana, Mbak Sofa ya. Terima kasih Mbak Sofa, terima kasih Bu Lydia atas waktu dan kesempatannya. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan kami menyampaikan paparan kami. Izin untuk share screen sejenak. Ya, jadi isu yang ingin saya bahas adalah bagaimana kita Indonesia itu bisa meningkatkan nilai tambah dari komoditas mineral kita. Ya, saya mengambil kasus atau saya mengambil isu membandingkan antara hasil model yang sudah saya bangun dengan faktual data yang ada di lapangan. Jadi latar belakangnya itu atau interest saya mengapa saya ingin mengangkat topik ini adalah banyak kebijakan-kebijakan di negeri kita tercinta Indonesia ini yang kadang yang terkadang diimplementasikan bukan based on model gitu, bukan based on empirical data. Tetapi ada juga yang diimplementasikan based on empirical data, namun hasilnya tidak sesuai dengan empirical yang diharapkan, seperti itu. Nah, pada kasus ini di penelitian saya bisa menunjukkan bahwa ternyata implementasi kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia terkait mineral tambang Indonesia itu memberikan benefit bagi Indonesia dan sesuai dengan simulasi model keseimbangan umum yang saya bangun. Berikut outline-nya gitu, saya ada latar belakang saya, lalu nanti ada data dan metodologi yang saya bangun dan saya gunakan, lalu ada hasil dan diskusi, dan poin terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi. Jadi latar belakangnya adalah Indonesia di tahun 2009 itu menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009. Poinnya adalah mewajibkan perusahaan tambang mineral agar memurnikan hasil tambangnya sebelum ekspor, dan ini harus dilakukan sebelum atau hingga tahun 2014. Jadi pengenalan regulasi ini sudah dikenalkan 4-5 tahun sebelum diimplementasikan. Tujuannya agar perusahaan tambang di Indonesia itu bersiap gitu ya, tidak bersiap untuk mulai menunjukkan atau meningkatkan kapasitas di industri hilirnya tidak hanya di industri hulunya saja. Lalu dilanjutkan dengan peraturan Menteri SDM nomor 7 tahun 2012 di mana perusahaan tambang mineral Indonesia harus memurnikan produknya sebelum ekspor. Nah, untuk poin nomor 2 ini itu lebih implementatif, sifatnya lebih teknis dibandingkan dengan aturan yang sebelumnya. Lalu lebih teknis lagi dituangkan juga oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor 75/PMK nomor 11 tahun 2012 dan kemudian diperbaharui di Aturan nomor 6 PMK 11 tahun 2014, di mana di peraturan ini itu didetilkan bagaimana sektor-sektor atau komoditas mineral itu bisa diekspor gitu ya. Nah, salah satunya adalah dengan pemberlakuan pajak ekspor untuk komoditas mineral mentah sebesar 20% yang diberlakukan di tahun 2014, kemudian ditingkatkan menjadi 40% di tahun 2015 dan ditingkatkan lagi menjadi 60% di tahun 2016.
Jadi awal mulanya dengan adanya kekhawatiran penggunaan atau eksploitasi mineral mentah Indonesia yang besar-besaran, namun tidak diiringi atau tidak diimbangi dengan peningkatan kontribusi sektor tersebut terhadap perekonomian, pemerintah mencoba berpikir bagaimana caranya sehingga sektor mineral mentah ini bisa memberikan nilai tambah lebih bagi Indonesia. Salah satunya adalah dengan penerbitan aturan-aturan ini dengan tujuan ketika nanti komoditas mineral ini diekspor keluar, bentuknya tidak lagi mineral mentah, namun sudah diolah. Artinya ada proses hilirisasi di domestik Indonesia yang tentunya tujuannya adalah meningkatkan nilai tambah dari komoditas tersebut. Atau garis besarnya adalah meningkatkan nilai ekspor dari mineral tersebut. Jadi poin mineral di sini yang saya angkat itu tidak hanya mineral mentah, tetapi juga mineral olahan. Beberapa studi saya kaji terlebih dahulu sebelum saya membangun model yang nanti akan saya tunjukkan. Ada beberapa kasus, di sini saya tampilkan ada kasus global, ada kasus atau ada bukti empiris di Indonesia. Di kasus global misalkan sini ada Takacs tahun 94, dia menemukan bahwa dengan partial equilibrium model, dia menemukan bahwa larangan ekspor untuk produk mentah Kashmir itu berdampak dan di Mongolia dan produk kayu di Romania itu memberikan benefit, tetapi bagi sektor manufakturnya gitu ya, bukan sektor hulunya. Lalu ada juga Mitrain Yosling di tahun 2009 menemukan bahwa dampak larangan ekspor untuk komoditas beras di India itu berdampak penurunan kesejahteraan ekonomi di India. Jadi ada satu keuntungan, ada satu empirical result yang memberikan keuntungan bagi satu atau spesifik sektor gitu ya. Tapi ada juga empirical result yang menunjukkan bahwa ini sebenarnya memberikan penurunan kinerja ekonomi bagi suatu ekonomi. Lalu ada juga Bouvet and Laborde, dia menemukan hasil bahwa dengan model statistik CGI terhadap komoditas gandum itu menyatakan bahwa pajak ekspor itu penting, namun untuk komoditas-komoditas primer dan dukungan terhadap sektor pengembangan sektor hilirnya itu perlu dilakukan. Nah, di Indonesia sendiri kasus-kasus atau kajian-kajian terkait dengan pajak ekspor saya temukan beberapa, diantaranya adalah bahwa Hasan and Rifin, lalu juga Rifin sendiri menemukan bahwa pajak ekspor memberikan dampak negatif terhadap daya saing ekspor CPO di Indonesia di dunia. Lalu pelarangan ekspor rotan juga memberikan dampak positif terhadap industri furniture barang dari kayu dan rotan. Jadi kasusnya sama seperti kasus global bahwa bisa memberikan dampak positif, bisa memberikan dampak negatif tergantung dari bagaimana sudut pandangnya. Seperti itu. Lalu kajian yang terakhir yang saya lihat adalah Pernasari et al. Di tahun 2015 menyatakan bahwa volume perdagangan perusahaan tambang mineral Indonesia ternyata tidak mengalami perubahan signifikan pasca adanya implementasi peraturan tersebut. Seperti ini kajiannya sangat mikro. Nah, dari beberapa kajian tersebut, kemudian saya mengambil kesimpulan bahwa suatu kebijakan larangan ekspor, gitu ya, atau suatu kebijakan ekspor restriction terhadap suatu komoditas itu bisa memberikan dampak yang positif bagi suatu ekonomi, bisa juga negatif tergantung dari sudut pandang. Ketika dampak tersebut diberikan kepada kepada komoditas mentah, maka dampaknya akan dirasakan secara negatif untuk sektor tersebut, namun bisa memberikan dampak positif bagi sektor hilirnya. Nah, itu asumsi awal saya. Dari situ kemudian saya membangun model ekonomi. Model ekonomi yang saya gunakan adalah Computable General Equilibrium CGI, CGI statis gitu ya, yang saya modifikasi dari Josue et al. Di tahun 2010. Untuk membangun CGI ini, saya butuh framework atau database besar. Saya gunakan frameworknya adalah Social Accounting Matrix Indonesia di tahun 2011 dari Global Trade Analysis Project atau GTAP versi 9.
Nah, dari database GitHub versi 9 ini, dengan menggunakan SAM 2011 ini, maka saya agregat dan disagregat sektor-sektor yang ada di SAM Indonesia menjadi demikian rupa yang ada di layar, bahwa saya memunculkan sektor agriculture, lalu oil and gas, mineral saya munculkan sendiri, termasuk chemical and manufacturing, ditambah juga mineral processing industry and metal processing industry, itu saya munculkan sendiri. Lalu sektor manufaktur lainnya saya kelompokkan menjadi other manufacturing, lalu ada construction sama services. Jadi sektor-sektor jasa saya gabungkan semua ke dalam services. Untuk mengetahui dampaknya, saya melakukan 2 simulasi dampak. Pertama adalah simulasi 1 adalah saya memberikan shock berupa pajak ekspor pada sektor MNL atau mineral sebesar 20%, 40%, dan 60%. Sesuai dari pemberlakuan aturan Kementerian Keuangan yang tadi saya jelaskan di awal. Lalu simulasi 2, saya memberikan shock berupa pemberian pajak ekspor pada sektor MNL sebesar 60%, namun diikuti dengan peningkatan produktivitas sektor mineral processing industry dan metal processing industry sebesar 1%, 3%, dan 5%. Apa maksudnya? Jadi mungkin Bapak Ibu teman-teman sekalian mengikuti bahwa ada isu pembangunan smelter di Indonesia di periode tersebut. Jadi dari kajian yang saya dapatkan bahwa ketika ada investasi masuk ke dalam suatu ekonomi, itu bisa memberikan spillover effect kepada ekonomi tersebut di kisaran angka 0,24 sampai 0,54%. Dari situ kemudian saya gunakan dasar tersebut sebagai asumsi bahwa ketika ada peningkatan produktivitas di sektor mineral processing industry dan metal processing industry yang sebesar 1%, 3%, dan 5%, itu terjadi aliran investasi di Indonesia, yang mana itu adalah cerminan dari pembangunan smelter plant di Indonesia. Saya langsung masuk ke hasil and discussion-nya. Berikut hasilnya Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Jadi di 2 slide di atas itu menunjukkan bagaimana dampak dari simulasi 1 terhadap output dan supply domestik untuk sektor-sektor tersebut di Indonesia. Dua chart di bawah menunjukkan dampaknya terhadap ekspor dan impor terhadap sektor-sektor ekonomi yang ada di Indonesia. Di sini terlihat bahwa semakin besar pajak ekspor yang saya berikan kepada kepada sektor MNL, itu dampaknya maka output domestiknya akan berkurang semakin besar. Ini bar chart yang warna merah itu adalah kondisi ketika simulasi 1 sebesar 20%, yellow colornya ini ketika kondisi 40%, dan green colornya ini ketika kondisi 60%. Dan similar dengan itu, supply domestik untuk sektor mineral juga downgrade gitu ya, terdampak negatif. Semakin besar pajak ekspornya, supply domestiknya juga ternyata semakin menurun. Seperti itu. Nah, dengan adanya output yang semakin turun dan supply domestik juga semakin turun, ternyata tercermin juga di nilai ekspornya. Jadi nilai ekspornya untuk sektor MNL ketika pemberlakuan pajak ini diberlakukan, ekspornya semakin turun. Nah, di sisi lain impornya meningkat. Ini jelas, jadi untuk hukum keseimbangan ekonominya ketika ada ekspor yang turun untuk memenuhi kebutuhan domestik di dalamnya, impor untuk sektor tersebut akan meningkat. Cuman yang Bapak Ibu kawan-kawan sekalian, ternyata ketika output domestik dan ekspor untuk sektor MNL ini turun, itu tercermin juga di model saya bahwa output dan supply domestik maupun ekspor untuk sektor MIP dan MIP-nya itu ikut turun. Semakin besar pajak ekspornya, maka output domestiknya dan supply domestiknya serta ekspornya juga akan turun semakin besar. Terlihat di sini. Seperti itu. Jadi ketika ada pemberlakuan pajak ekspor di Indonesia untuk sektor mineral, dampaknya tidak hanya dirasakan untuk sektor itu saja, tapi juga berdampak negatif untuk sektor mineral processing,
industri mineral processing dan metal industry processing. Jadi pengenaan pajak ekspor pada sektor MNL ini berdampak negatif pada output dan supply domestik sektor ini, sehingga mengakibatkan ekspor sektor ini turun. Di sisi lain, hal ini mengakibatkan impor untuk sektor ini meningkat. Nah, kebijakan ini memberi efek negatif bagi PDB Indonesia. Nanti saya tunjukkan di slide-slide selanjutnya. Nah, slide ini atau tampilan ini menunjukkan kondisi menurut atau dalam kondisi simulasi kedua, di mana shock yang saya berikan adalah pajak ekspor sebesar 60% di sektor MNL, namun diiringi dengan peningkatan produktivitas untuk sektor MIP dan MIP sebesar 1, 3, dan 5%. Untuk outputnya maupun untuk suplai domestik, ekspor dan impor untuk MNL ini tidak ada perubahan pattern. Keempat-empatnya masih mengarah kepada arah negatif dan positif. Namun untuk output, suplai domestik, ekspor dan impor untuk MIP dan MIP itu ada perubahan pattern. Ketika produktivitas untuk kedua sektor ini itu meningkat, maka output suplai domestik dan ekspornya juga turut meningkat. Jadi memang betul bahwa larangan ekspor dari sektor MNL berdampak kepada MIP dan MIP. Namun ketika ada aliran investasi ke sektor MIP dan MIP tersebut, maka peningkatan produktivitas juga akan muncul. Nah, ketika investasi semakin besar masuk ke dalamnya, produktivitas juga akan meningkat. Peningkatan produktivitas, maka output akan meningkat, suplai domestik meningkat, ekspornya pun akan meningkat. Seperti itu. Jadi bisa saya katakan bahwa ketika meskipun produktivitas sektor MIP dan MIP meningkat, pengenaan pajak ekspor pada sektor MNL turut memberikan dampak negatif pada output dan domestic supply kedua sektor tersebut. Namun, ketika produktivitas untuk kedua sektor tersebut itu terus meningkat, maka output keduanya juga turut meningkat. Nah, peningkatan produktivitas kedua sektor ini berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nanti saya tunjukkan di slide berikutnya. Jadi ketika saya resume dampak terhadap makroekonomi Indonesianya dari kedua simulasi di atas, pertama ada beberapa variabel yang bisa kita lihat dampaknya. Pertama adalah penerimaan pajak, clear bahwa dengan adanya pengenaan pajak ekspor, penerimaan pajak ekspor Indonesia itu akan meningkat, gitu ya. Baik untuk simulasi 1, simulasi 2. Kedua-duanya akan menunjukkan peningkatan penerimaan pajak. Secara total ekspor Indonesia menurut simulasi 1 itu justru akan turun. Baik untuk simulasi 1 maupun untuk simulasi 2, total pajak ekspornya itu akan turun. Pun demikian untuk total impor Indonesia, baik berdasarkan simulasi 1 maupun simulasi 2. Keduanya akan turun. Jadi kalau tadi kita spesifik cerita kasus sektor by sektornya, kalau di sini saya tunjukkan hasil empirisnya untuk total ekspor dan total impornya. Lalu menurut simulasi 1, GDP Indonesia itu akan turun. Semakin besar nilai pajak ekspornya, semakin besar pula dampak negatif yang dirasakan terhadap GDP Indonesia. Nah, menurut simulasi 2, ketika produktivitas untuk MIP dan MIP itu semakin meningkat, maka GDP Indonesia bisa tumbuh positif. Jadi pengenaan pajak ekspor pada sektor MNL berdampak pada penurunan GDP, semakin besar tarif pajak yang dikenakan, semakin besar pula dampaknya terhadap GDP. Namun dengan peningkatan produktivitas sektor MIP dan MIP hingga di atas 3%, GDP Indonesia bisa tumbuh positif. Itu tadi adalah hasil empiris dari model CGI yang saya bangun. Nah, sedikit berbeda dibandingkan dengan model-model atau kajian-kajian lainnya. Untuk kajian saya itu, saya mencoba mengkomparasi antara hasil model empiris dengan
data faktual yang ada di Indonesia pasca implementasi kebijakan tersebut. Nah, jadi di sini saya tunjukkan bahwa jumlah smelter Indonesia trennya terus meningkat sejak tahun 2014 hingga sekarang. Maaf, ini sampai dengan tahun 2017 terus meningkat. Lalu di chart yang sebelah kiri saya tunjukkan produksi mineral Indonesia. Nah, di chart yang sebelah kiri ini produksi mineral Indonesia di tahun 2014 itu decline sangat signifikan di situ ya. Di sini untuk boksit, tin sama nikel ore dia tuh decline sangat signifikan. Untuk copper juga decline tapi tidak terlalu signifikan. Cuman poinnya adalah produksi mineral mentah Indonesia di tahun 2014, yakni ketika implementasi kebijakan-kebijakan tersebut diberlakukan, itu turun sesuai dengan ekspektasi atau sesuai dengan hasil empiris model tadi. Lalu untuk ekspor dan impor komoditas mineral Indonesia di periode tersebut bisa dilihat di tahun 2014 gitu ya. Nilai ekspor dan nilai impor untuk komoditas mineral Indonesia itu juga turun. Nilai ekspornya di tahun 2013 sebelumnya adalah 64 miliar US dollar, turun ke 53 miliar US dollar. Adapun untuk impornya itu di sini turun dari 47 miliar US dollar ke 45 miliar US dollar. Nah, di sini sebenarnya untuk data ekspornya itu juga konsisten dengan empirical result yang saya bangun tadi. Namun untuk data impornya ini tidak sejalan dengan empirical result yang saya bangun tadi. Penjelasannya adalah karena saya menemukan bahwa ternyata di tahun 2014 kebijakan larangan ekspor itu tidak diberlakukan untuk produk copper atau produk tembaga. Jadi produk tembaga tetap dapat diekspor sehingga bisa dimungkinkan impornya tidak turun, impornya tidak meningkat, impornya justru turun seperti itu karena produksi tembaga terus dilakukan seperti itu. Itu untuk data mineral mentah, ekspor dan impornya. Untuk data atau sektor industri pengolahan mineralnya, di sini juga bisa ditunjukkan bahwa data atau output industri pengolahan berbasis mineral di tahun 2014 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013. Untuk industri pengolahannya maupun untuk metal pengolahannya itu kedua-duanya mengalami peningkatan. Secara total, industri berbasis mineral itu mengalami peningkatan di tahun 2014 dibandingkan di tahun 2013. Dari 205 miliar juta rupiah menjadi 274 miliar juta rupiah. Artinya sesuai bahwa data faktual mencerminkan harapan dari model empiris yang saya bangun tadi. Untuk data ekspornya, ekspor industri pengolahan berbasis mineral pun demikian. Jadi di tahun 2014 ekspor industri pengolahan berbasis mineral di tahun 2014 itu meningkat, namun dan demikian pula untuk MIP dan MIP-nya. Kedua-duanya meningkat untuk ekspornya. Di sisi lain, untuk impornya, baik MIP maupun MIP, kedua-duanya turun. Dari 19 miliar US dollar ke 17 miliar US dollar, dan dari 18 miliar US dollar ke 16 miliar US dollar. Artinya, sekali lagi, bahwa data faktual menunjukkan pattern yang sesuai dengan harapan dari model empiris yang tadi dibangun. Ketika dilihat besaran makro atau variabel makroekonomi Indonesia pun demikian, gitu ya. Di tahun 2014 ekspor Indonesia turun sesuai data empiris model, pun demikian untuk impornya juga turun. Nah, untuk penerimaan pajak sendiri itu jelas bahwa penerimaan pajaknya secara total meningkat
Dan untuk spesifik pajak ekspornya itu juga meningkat dari sebelumnya 17,6 miliar rupiah ke 20,6 miliar rupiah. Jadi sekali lagi di sini bahwa data faktual menunjukkan kondisi yang sesuai dengan harapan atau ekspektasi dari model yang telah dibangun. Kesimpulannya adalah bahwa pengenaan pajak ekspor atas komoditas mineral itu berdampak negatif pada sektor ini maupun sektor-sektor lainnya, khususnya untuk sektor-sektor yang menggunakan bahan mineral sebagai input utamanya. Namun, ketika ada aturan lain turut dikeluarkan untuk mendukung atau mensupport adanya tujuan peningkatan nilai komoditas, maka aturan tersebut efektif mendorong pertumbuhan sektor ini dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Sektor industri pengolahan hasil mineral dan sektor industri pengolahan produk logam mendapatkan keuntungan dari kebijakan tersebut sebagaimana terlihat dari besaran output yang lebih tinggi dibandingkan sebelum adanya implementasi kebijakan tersebut. Kebijakan tersebut juga membuat Indonesia memperoleh tambahan penerimaan pajak ekspor serta peningkatan GDP. Dan poin terakhir, pemerintah Indonesia berhasil mengimplementasikan kebijakan peningkatan nilai tambah mineral mentah sebagaimana yang diharapkan dari model empiris. Beberapa rekomendasi yang bisa saya ajukan diantaranya adalah implementasi pengenaan pajak ekspor komoditas mineral memang harus diikuti dengan kebijakan lainnya di sektor hilir guna memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian. Kebijakan dengan mengeluarkan aturan pembangunan pabrik smelter itu nyata memberikan dampak peningkatan nilai tambah komoditas mineral Indonesia serta turut mendorong peningkatan investasi di negeri ini. Nah, di sisi lain pemerintah Indonesia ketika mendapatkan penambahan income atau pendapatan dari pajak ekspor itu juga bisa didistribusikan kembali untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Dan tentunya perlunya dukungan pemerintah Indonesia kepada perusahaan tambang untuk dapat mempercepat proyek atau pembangunan pabrik pemurnian smelter sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Di sisi lain, pemerintah juga seyogyanya memberikan fasilitas dan insentif pada investor smelter sehingga pembangunan smelter tersebut dapat berjalan lancar. Demikian dari saya cukupkan. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Sofa selaku moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ahmad Mun'im, paparan yang juga sangat menarik sekali ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi, memberikan komentar, tanggapan ataupun pertanyaan, silahkan saja langsung raise hand begitu atau tuliskan di kolom Q&A. Sementara ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Salah satunya dari Mbak Desi Pane, ini ada 3 pertanyaan. Langsung saja mungkin saya bacakan. Pertanyaan ini ditujukan untuk Mbak Caca ya. Pertanyaan yang pertama, apakah ada pengaruh besarnya kasus COVID-19 di suatu negara terhadap perkembangan ekspor Indonesia ke negara tersebut? Kemudian yang kedua terkait extensive margin, apakah bisa diketahui begitu eksportir mana yang sebenarnya terpaksa harus exit? Kemudian yang ketiga pertanyaannya adalah perkembangan COVID saat ini kan sedang naik turun ya, tidak pasti gitu ya. Ada first wave, ada second wave dan lain-lain. Apakah mungkin kan jika kita mau melihat dampak kejadian tersebut di negara tujuan ekspor terhadap demand di Indonesia? Mungkin langsung saja Bu Caca, silakan dijawab. Kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Sofa. Untuk Mbak Desi, saya coba jawab pertanyaannya. Yang pertama, apakah ada pengaruh besarnya kasus COVID di suatu negara ya? Memang menurut literatur yang saya baca kala itu, bahwa di beberapa penelitian di beberapa negara menunjukkan bahwa kasus COVID di suatu negara akan berpengaruh terhadap perkembangan ekspornya.
Nah, hal ini juga yang menjadi inspirasi untuk saya memasukkan variabel kasus COVID saat itu. Nah, akan tetapi saya menemukan dua kesulitan ketika memasukkan variabel ini. Pertama, untuk di Indonesia sendiri, saya mencoba memasukkan kasus juga di Indonesia. Saya mencoba memasukkan kasus per provinsi, bahkan per kabupaten, karena waktu itu saya juga mendapat data yang saya peroleh, saya bisa melihat lokasi eksportir hingga di level kabupaten. Tapi pengumpulan datanya ternyata sangat sulit, dan juga tidak semua provinsi atau kabupaten kala itu terbuka mengenai datanya. Nah, hal itu juga yang menjadi keterbatasan dan juga dengan keterbatasan waktu penelitian. Karena saya menyusun paper ini yaitu untuk salah satu mata kuliah, dan waktu itu sangat terbatas waktunya. Akhirnya saya skip terlebih dahulu. Kemudian ada beberapa data juga tentang jumlah kasus COVID di beberapa negara yang berhasil saya kumpulkan dan juga saya masukkan. Nah, hasilnya itu tidak make sense menurut saya. Karena apa? Pertama, tidak semua negara tujuan Indonesia memiliki data yang terbuka atau available untuk diakses melalui internet. Gitu. Jadi hanya beberapa negara tujuan saja. Dan bahkan ada negara tujuan utama yang tidak tersedia datanya. Dan juga mungkin hal ini bisa nanti untuk penelitian saja, karena sebenarnya masih banyak yang bisa dieksplor dari penelitian ini. Selanjutnya, terkait extensive margin, apakah bisa diketahui eksportir mana yang terpaksa exit? Sangat bisa ketika kita sudah membreakdown, mengetahui komposisi dari midpoint growth, kita tinggal kembalikan lagi ke data awalnya atau data mentahnya itu. Tentunya ini memerlukan eksplorasi yang lebih jauh, dan juga menurut saya paper ini adalah paper pendahuluan karena masih banyak sekali yang bisa diekspor seperti yang tadi saya katakan. Dan juga untuk penyajian datanya mungkin kita tidak bisa menyebutkan eksportir A, B, C, mungkin kita bisa mengkategorikan berdasarkan sektor ataupun HS2 digit terbesarnya ataupun wilayah eksportirnya. Selanjutnya untuk first wave ya dan second wave. Oke. Menurut saya hal ini memungkinkan jika kita memiliki indikator first, second maupun third wave-nya, maka akan sangat possible untuk memasukkan variabel tersebut. Seperti itu dari saya kembalikan ke Mbak Moderator. Terima kasih. Oke, gimana? Terima kasih jawabannya Bu Caca. Gimana Mbak Desi Pane? Apakah ada follow up question atau mungkin sudah puas dengan jawabannya? Bisa di-unmute mungkin Ibu Lydia. Kalau tidak ada, mungkin saya bisa lanjutkan ke pertanyaan berikutnya yang ada di kolom. Halo Mbak Sofa. Iya, silakan Mbak Desi. Ya. Terima kasih banyak Mbak Realita atas presentasinya, sangat baik. Mungkin kalau data, saya pikir sudah banyak ya Mbak data yang mengekspor tentang data COVID per negara mungkin ya, kalau per negara. Terus kalau untuk Indonesia sendiri, mungkin bisa dilihat kembali sebenarnya sudah ada juga beberapa data yang sudah dikeluarkan juga gitu untuk data per wilayah untuk kasus COVID. Terus juga tadi untuk yang yang first wave, second wave ini kan sepertinya sangat penting ya Mbak ini untuk bisa dianalisis, karena kan ini kita nggak tahu COVID sampai kapan. Jadi sebenarnya kita pengen tahu dampak dari kalau misalnya ada kasus second wave, ada wave baru lagi gitu ya, yang itu akan berpengaruh seperti apa ke ekspor Indonesia gitu. Nah ini saya tadi kepikirannya apa mungkin kayak memasukkan satu variabel semacam control region gitu ya, misalnya region dari Eropa gitu, terus atau ada US, terus Asia Selatan gitu kan, yang bisa jadi di per region, jadi untuk bisa melihat sebenarnya seperti apa gitu perubahan dari ada wave baru itu terhadap ekspor Indonesia. Mungkin itu aja sih Mbak, tadi ini bagus, cuman memang mungkin ada beberapa yang bisa di follow up, sebenarnya bisa dieksplor lebih jauh oleh Mbak Realita nih. Makasih banyak. Terima kasih Mbak Desi masukannya. Mungkin untuk next
studi lanjutannya, saya coba masukin variabel tersebut. Terima kasih Mbak Desi. Oke, terima kasih Mbak Desi untuk masukannya. Selanjutnya, ini ada pertanyaan dari Mas Imet ya. Tapi mungkin agar lebih interaktif, biar langsung saja disampaikan oleh yang bersangkutan, begitu ya, untuk pertanyaan untuk kedua pembicara gitu ya. Silakan Mas Imet. Terima kasih Bu Sofa. Saya langsung tanya dua-duanya, boleh ya? Iya, silakan. Ya. Thank you. Pertama mohon maaf. Terima kasih presentasinya Bu Caca dan Bapak Munim. Saya punya dua pertanyaan, satu buat Bu Caca, sebenarnya banyak sih. Oke, untuk Bu Caca nomor satu, saya sangat merasa datanya itu it's a beautiful data, wish I have that. Dua pertanyaan untuk datanya adalah apakah datanya seasonal adjusted? Memang agak di Indo tuh kita ada Lebaran yang tiap tahun gerak. At the same time kita punya Chinese New Year yang selalu terjadi di bulan Februari ya, jadi agak sulit menggunakan yang tadi Mbak Sisa bilang T-12 average thing, karena dua hal itu mungkin ya, saya selalu frustasi soal itu soalnya. Mungkin pertanyaannya adalah apakah seasonally adjusted, itu aja. Terus nomor dua, apakah dealing dengan survei industri? Tadi kan ini per firm ya, jadi sebetulnya mungkin harusnya bisa ya dealing dengan survei industri, yang mana melanjut ke pertanyaan nomor tiga, karena ini adalah per firm, artinya data impor yang signifikan terhadap ekspor ini, saya pikir rasanya kalau per firm juga masih signifikan. Kalau misalnya secara makro signifikan sih wajar lah ya, balance of payment. Tapi kalau secara firm signifikan, artinya ada kemungkinan impornya ini digunakan untuk partly ekspor, global value chain and all that. Itu interpretasi saya. Tapi bagaimana, saya pengen tahu interpretasinya Bu Caca. Karena yang terjadi tidak hanya ban ekspor ya, terjadi juga ban impor kalau nggak salah. Bukan ban impor, lebih tepatnya. ban impor lah ya. Kita nggak boleh impor macam-macam juga at the same time. Bagaimana kedua hal ini berinteraksi? Mungkin juga sekalian saya mau tanya, apakah kalau Bu bisa sih tambahin deskriptifnya gitu, data deskriptifnya lebih keren pasti papernya. Thank you, it was a excellent paper by the way. Kedua untuk Bapak Munim, sorry maaf. Kebetulan saya tidak familiar dengan modelnya Hosoe et al. Jadi mungkin bisa diceritakan sedikit gitu ya, seperti apa sih settingan modelnya, terutama soal closure. Closure itu seperti apa, movement of factor seperti apa, global investment-nya seperti apa, karena saya agak curiga MEP dan MIP-nya itu ikut turun karena overall table IO-nya, SEM-nya yang menggunakan mineralnya itu sendiri menurunkan overall output dari industri yang pakai si mineral itu. Akhirnya apa? Investment, capital, labor dan berbagai faktornya pindah ke industri lain. Makanya kita bisa lihat tadi industri lainnya malah yang naik ya kan. Ini probably mungkin karena return dari industri-industri yang di ban ekspornya ini turun, jadi pada pindah ke sektor lain. Akibatnya sektor lain ini yang meningkatkan input dari, akhirnya impornya naik di modelnya Pak Munim. Ini spekulasiku aja sih. Jadi mungkin kalau ceritain gimana mekanismenya lebih jelas. Dan ini relate ke pertanyaan berikutnya, yaitu bagaimana apakah saya tadi tidak melihat ya ada presentasi soal perubahan faktor demand. Jadi apakah ada perubahan labor demand, perubahan capital demand di setiap sektornya Mas Munim tadi, plus price-nya. Karena kan tadi asumsinya adalah kapital masuk ya ke industri hilirnya si mineral tadi. Apakah di model Bapak itu terjadi atau tidak? Itu aja pertanyaan. Terima kasih, mohon maaf kalau kebanyakan. Thank you. Oke, Mas Ime, terima kasih banyak, luar biasa ya. Silakan mungkin untuk yang pertama, 3 pertanyaan pertama untuk Bu Caca, langsung saja dijawab. Silakan. Iya, terima kasih Mas Krisna, Mas Ime, atas pertanyaannya dan juga saran masukannya, sangat berharga sekali buat saya. Kemudian saya mencoba menjawab ya, apakah datanya seasonally adjusted? Tidak seasonally adjusted. Nah, ini juga saat ini BPS juga masih mengutak-atik untuk mengeluarkan data seasonally adjusted sesuai dengan IMTS, gitu, sesuai dengan pedoman IMTS. Dan kita juga masih menemukan cara gimana untuk melakukan seasonally adjusted pada Idul Fitri itu, karena dia moving gitu ya, tidak stay di 1 bulan seperti contohnya Imlek tadi. Gitu. Nah, pada paper saya tidak menggunakan data seasonally adjusted, tapi dengan pertimbangan bahwa saya menggunakan midpoint growth tadi, yang dia mengeliminasi seasonality, karena ini kan menggunakan mikro dan datanya sangat kompleks gitu ya.
Jadi saya hanya menggunakan data T dikurangi T-2 untuk mengurangi seasonality itu atau midpoint growth. Seperti itu. Tetapi mungkin boleh nanti next papernya, extended paper, saya coba lagi untuk seasonally adjusted untuk datanya. Kemudian yang kedua, apakah di-link dengan survei industri? Nah ini juga, waktu itu saya juga pikiran untuk melakukan matching data eksportir dengan data industri. Tetapi waktu itu di survei industrinya aja data 2019 saya belum bisa dapat atau belum tersedia, apalagi data 2020 karena kan yang fokus concern kita di data COVID-nya ya data pandemi di 2020. Akhirnya terpaksa saya skip, saya tidak bisa matching. Padahal kalau matching saya awalnya itu hanya ingin fokus kepada data sektor industri manufaktur seperti itu. Jadi saya bisa mengidentifikasi eksportir mana yang masuk ke dalam industri manufaktur, kemudian saya dapatkan beberapa variabel tambahan dari matching data tersebut. Tapi nyatanya saya belum bisa juga mendapatkan data tersebut. Kemudian yang terakhir, mungkin maksud dari Mas Imet itu adalah net impor ya, bukan impor tadi. Kalau net impor kan berarti perubahan global demand ya. Di sini saya mengcapture yaitu perubahan global demand, artinya setiap 1% kenaikan global demand meningkatkan ekspor sebesar sekian percentage point sesuai dengan koefisien estimasi tersebut. Nah, di sini dilihat bahwa kalau memang ada peningkatan dari global demand, maka akan meningkatkan ekspor kita. Memang ini interpretasinya itu sebesar hanya bisa kita lihat bahwa ini meningkatkan atau penurunan seperti itu saja. Saya kira itu saja yang bisa saya jawab. Sekali lagi terima kasih Mas Imet atas masukannya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, sebelum ke Pak Munim, mungkin ada pertanyaan tanggapan dari Mas Imet atau langsung dilanjutkan saja? Oh ya, lanjut aja. Sorry, saya salah lihat ternyata benar net impor. Makasih konfirmasinya, Bu Caca. Sorry ya. Siap. Silahkan Pak Munim. Makasih Mbak Sofa. Ya, terima kasih Pak Imet ya Pak ya. Salam kenal Pak. Jadi menanggapi pertanyaan Bapak, pertama terkait closure-nya. Closure itu yang yang bisa saya sampaikan adalah bahwa ini saving driven model Pak. Jadi statis CGI gitu. Bahwa dampaknya itu ya agak beda kalau misalnya dibandingkan dengan model yang dynamic kayak gitu aja kali ya Pak ya. Adapun untuk perubahan terhadap demand ya, itu memang saya tidak elaborasi di model ini gitu. Tapi kalau misalnya dari harga, itu sebenarnya dampak besaran domestic price-nya itu lebih besar daripada besaran ekspor dan import price setelah adanya kebijakan ini gitu Pak. Jadinya di situ mungkin yang bisa mencerminkan bahwa ketika ada pembelakuan pajak, maka domestic price itu meningkat, maka si output itu dialihkannya ke domestik, tidak ke luar negeri. Seperti itu kali Pak. Ini sekedar gambaran aja rasio untuk, ini dari model yang saya dapat gitu Pak, dari rasio untuk domestic price dari simulasi 1 itu 1,286 dia lebih besar. Adapun untuk rasio untuk harga ekspornya itu 1,069. Mungkin kayak gitu aja kali Pak yang saya bisa bilang. Terus apalagi ya? Ada yang kelewat nggak ya? Itu Mbak Sofa, mungkin ada yang terlewat, monggo Pak Imet. Kayaknya oke sih, nggak ada masalah. Ya udah, terima kasih Mas Munim atas penjelasannya. Oke, Ya, terima sama-sama Pak. kasih. Oke, terima kasih Pak Munim atas klarifikasinya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Aco. Kebetulan beliau lagi driving, langsung saja saya bacakan. Mungkin ini untuk Pak Munim ya pertanyaannya. Ada dua pertanyaan, Pak. Jadi pertanyaan pertama, apakah ada data bahwa output sektor MIP dan MIP meningkat setelah 2016 begitu ya. Kemudian apakah juga dilihat dampak terhadap penciptaan lapangan kerja dari simulasi dengan model CGI statis tersebut gitu ya. Silakan saja langsung bisa langsung dijawab Pak Munin, silakan. Terima kasih Mbak Sofa, terima kasih Pak
Arianto untuk pertanyaannya. Jadi saya belum collect datanya lagi Pak, tapi data terakhir yang saya pegang itu masih 2015 estimasi untuk output MIP dan MIP-nya. Itu sayangnya datanya turun kayak gitu ya. Jadi output industri pengolahan Indonesia berbasis mineral justru turun. Tapi angka estimasi itu saya kurang tahu angka finalnya seperti apa. Untuk dampak terhadap tenaga kerja saya minta maaf saya nggak elaborasi di model saya gitu. Saya nggak kaji ke sana gitu Mbak Coba. Oke, kita lanjut. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Desi, mungkin mau disampaikan secara langsung. Pertanyaan untuk Munti. Boleh Mbak? Ya, silakan. Ya, terima kasih banyak kesempatannya. Mungkin mau bertanya ke Pak Muin ini sebenarnya bagaimana justifikasi angka simulasi tadi ada peningkatan produktivitas ya 1%, 3%, 5%. Itu dari mana angkanya dan bagaimana bisa mengeluarkan angka seperti itu? Karena saya merasa kita sangat perlu berhati-hati ketika men-shock produktivitas karena ini kan sesuatu hal yang belum terjadi dan kita nggak tahu nih gimana caranya untuk bisa ningkatin produktivitas itu gitu. Karena butuh effort yang besar juga untuk bisa meningkatkan produktivitas gitu. Jadi sebesar misalnya 1%, 3%, 5% gitu. Nah ini butuh kalau menurut saya ketika simulasi CGI gitu, ketika kita memakan shock produktivitas itu harus punya kuat sekali gitu dasar bisa meningkatkan berapa persennya itu. Terus yang kedua adalah terkait dengan bagaimana transmisi kenapa pajak ekspor di hulu tadi karena ada larangan ekspor itu membuat ekspor industri hilir juga menurun, output industri hilir juga menurun. Tadi itu saya masih belum ketemu nih kenapa transmisinya tuh dari mana sih gitu. Jadi kalau tadi yang di simulasi 1 dijelaskan sama Bapak tadi belum terlalu clear itu bagaimana kenapa bisa seperti itu. Terus yang kedua, apakah bisa dilihat juga misalnya effort ataupun cost ataupun hal-hal lain yang perlu dilakukan pemerintah untuk bisa tadi meningkatkan produktivitas gitu, tadi bisa menentukan investasi dan sebagainya. Misalnya jadi dilihat dari pemerintah butuh untuk melakukan tax insentif kepada investasi untuk smelter untuk bisa mengundang mereka ataupun ada hal-hal lain yang sebenarnya itu ada dari sisi cost juga gitu. Mungkin itu dulu Mbak, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Mbak Desi. Silakan Pak Munim langsung saja dijawab. Sebentar Mbak, saya foto dulu ya. Takutnya nanti saya ini hilang itu apa namanya questionnya. Oke. Ya, terima kasih Mbak Desi untuk pertanyaannya. Jadi apa namanya justifikasi yang saya lakukan ya. Jadi memang saya akui ini salah satu kelemahan saya gitu dan kelemahan model ini gitu. Begitu saya diskusi sama teman-teman, sama dosen, sama akademisi di kampus saya gitu ya. Apa namanya memang sebaiknya untuk menangkap ketika ada aliran investasi itu baiknya adalah modelnya adalah dynamic CGI kayak gitu. Tapi saya nggak cukup mampu untuk kemudian mengkaji lebih dalam seperti itu gitu. Akhirnya saya berasumsi ketika ada investasi masuk maka produktivitas itu meningkat kayak gitu. Dan dasarnya dari mana ketika saya itu bilang produktivitas itu meningkat, jadi ada beberapa kajian yang saya temukan. Sebentar. Jadi saya ketemu ada kajian di UK gitu bahwa ketika ada peningkatan investasi itu bisa meningkatkan 0,26% di 0,26% produktivitas di sektor manufaktur di UK pada saat itu gitu ya. Atau juga saya ketemu kajian di apa namanya nih di mana nih? Di UK juga gitu bahwa ada ketika ada foreign direct investment sebesar 1% juga di UK itu akan meningkatkan produktivitas sebesar 5% untuk manufacturingnya seperti itu. Dan juga ada kajian yang sama tapi ini di Chile itu dampaknya sebesar peningkatan dari investment itu meningkatkan sebesar 4,7% produktivitas di Chile. Jadi dari situ Mbak Desi, kenapa kemudian saya buat simulasinya tuh 1, 3, dan 5%. Jadi range antara 1 sampai 5%. Seperti itu. Lalu untuk yang kedua, bagaimana transmisi, kenapa pajak ekspor di hulu
membuat output industri hilir juga menurun. Seperti itu. Tadi kalau misalnya saya gambarkan bahwa ketika ada pengenaan pajak ekspor, maka harga di domestik itu, ya, jadi dari SEM yang saya pakai itu memang untuk sektor industri hilirnya MIP dan MIP itu mereka komoditas input utamanya adalah berasal dari mineral gitu. Jadi ketika ada penurunan output mineral maka input untuk kedua sektor MIP dan MIP itu ikutan turun seperti itu. Karena inputnya turun maka outputnya juga berdampak turun seperti itu. Namun karena output dari atau input dari MIP dan MIP itu bukan cuma dari mineral, maka dampak penurunannya tidak sebesar daripada di sektor mineral itu sendiri. Seperti itu. Lalu apakah dihitung effort atau cost yang dikeluarkan pemerintah untuk bisa mendatangkan investasi? Sayangnya belum, Mbak, gitu ya. Misalnya dari tax intensif untuk bisa investment. Saya belum kaji ke sana kayak gitu. Mungkin kalau misalnya kajian saya bisa mengelaborasi dynamic CGI mungkin bisa ke sana. Tapi sekali lagi saya masih di static CGI aja kayak gitu. Gitu Mbak Desi, begitu Mbak Copa, terima kasih. Oke, terima kasih. Gimana Mbak Desi? Mungkin ada pertanyaan lanjutan? Iya, boleh sedikit yang tadi pertanyaan nomor 2. Tadi itu yang transmisinya saya masih belum clear gitu. Jadi berarti dari simulasi ini menunjukkan bahwa penurunan tingkat adanya pajak ekspor itu penurunan ekspornya itu bukan dan outputnya itu bukan karena pembatasan ekspor, tapi juga ada dia untuk mensuplai dalam negerinya juga turun gitu, Pak. Jadi apakah ada seperti itu? Nah itu kenapa? Jadi itu kan karena kan ini berkaitan dengan kebijakan ya Pak. Jadi misalnya ketika ada kebijakan larangan gitu, nah itu ternyata tidak semata-mata itu bisa men-switch langsung ke dalam negeri gitu. Nah ini yang perlu sebenarnya dilihat di ekspor Pak. Mungkin nanti buat policy implication-nya juga gitu. Jadi ketika ada satu kebijakan, inginnya dia untuk bisa supply mengamankan dalam negerinya seperti apa, tetapi ternyata tidak otomatis bisa langsung men-switch untuk supply ke dalam negeri. Begitu nggak Pak? Kalau interpretasi saya, apa saya salah? Iya, betul Mbak. Jadi bahwa ketika ada pelarangan ekspor, sebenarnya larangan ekspor ini tidak berdampak kepada MIP maupun MIP-nya gitu. Tapi karena suplai domestik dari mineralnya itu turun, maka MIP dan MIP-nya itu ikutan turun kayak gitu. Nah, seharusnya kan tidak demikian ya. Seharusnya MIP dan MIP-nya itu justru meningkat ketika suplai domestik, ketika output-nya si mineral itu tidak diekspor gitu. Cuman sayangnya pattern-nya itu si output-nya si mineral itu benar-benar ngedrop kayak gitu ya. Outputnya mineral itu benar-benar ngedrop, otomatis input bagi si MIP dan MIP itu nggak ada sama sekali gitu ya. Nah jadi dia turun juga walaupun nggak ngedrop kayak gitu Mbak. Gitu. Ya baik, terima kasih Pak Ahmad. Oke, terima kasih Mbak Desi dan Pak Monim. Diskusinya menarik sekali ya terkait hasil simulasi dengan CGI statis ini. Kemudian ini ada pertanyaan dari Mbak atau Mas Asi Halomuan. Ini sebenarnya saya kurang jelas. Ini ditujukan kepada Ibu Caca. Disebutkan ada market entry. Nanti kalau misalkan kurang jelas bisa disampaikan secara langsung ya Pak atau Bu Asi. Disebutkan ada market entry, begitu bisa dijelaskan mungkin komoditasnya apakah bisa dianalisis secara jangka panjang. Silakan, mungkin bisa langsung ditanggapi Bu Caca. Iya, terima kasih Mbak Sofa. Mbak Caca terputus ya? Koneksinya terputus ya? Halo Mbak Caca? Masih ada sih Mbak, tapi mungkin freeze ya.
Apa mungkin dilanjut ke yang berikutnya dulu? Oh iya, boleh Atau kita pertanyaan untuk Pak Munim dulu? iya, boleh kita lanjut ke pertanyaan untuk Pak Munim dulu. Mungkin dari Prof. Budi, ini ada pertanyaan mengenai hasil simulasi yang tadi ya, Pak ya. Beliau menyebutkan agak aneh gitu ya, kalau pajak ekspor ternyata menyebabkan kenaikan impor. Mungkin bisa dilaporkan Pak, apakah bagaimana PDB sebelum dan sesudah adanya shock tadi Pak. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Prof. Budi, sektor apa saja yang import mineralnya besar gitu. Mungkin bisa dijelaskan lewat informasi ini terkait pertanyaan sebelumnya. Iya. Oke, terima Silakan, kasih Pak. Mbak Sofa. Terima kasih. Ya, suatu kehormatan ini bagi saya dapat respon dari Pak Prof. Budi gitu ya. Mohon maaf Pak, mungkin masih banyak kekurangan dari model yang saya bangun. Untuk pertanyaan Bapak, bagaimana kondisi sebelum dan sesudah shock untuk GDP-nya. Jadi ini saya statusnya dari database-nya kan dari GTAP Pak. Jadi apa namanya, satuannya masih US dollar, mungkin perlu dikonversi dulu ke dalam rupiah gitu ya. Tapi base run-nya itu saya dapat Pak 814 triliun US dollar, 814,6 US dollar, sedangkan apa namanya, pasca simulasi itu terus turun gitu. Misalkan dari simulasi 1 ketika ekspor teksnya itu sebesar 20%, itu GDP-nya turun menjadi 814,4 triliun US dollar kayak gitu. Lalu untuk pertanyaan Bapak yang kedua, sektor apa saja yang impor mineralnya besar? Mungkin bisa dijelaskan lewat informasi ini. Saya kekurangan informasi itu Pak, mungkin nanti bisa saya tambahkan di apa namanya, di submission saya gitu. Cuman kalau misalnya untuk input ya, untuk sektor domestik apa namanya, sektor yang menggunakan sektor yang menggunakan mineral sebagai inputnya, itu yang dominan adalah MIP, MIP sama sebenarnya adalah chemical gitu. Makanya tadi chemical juga saya munculkan sendiri di model saya. Begitu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan Mbak Sofa. Oke, mungkin ada pertanyaan tanggapan dari Prof. Budi atas jawaban yang tadi. Apakah sudah memuaskan mungkin? Atau ini masih ada pertanyaan juga dari Prof. Budi untuk Bu Caca. Tapi nanti saja ya, kita lanjut ke pertanyaan sebelumnya yang belum sempat terjawab, mungkin karena tadi koneksi Ibu Caca terputus ya, dari Pak Asi Solomon. Halo Muan, mohon maaf. Jadi gimana? Langsung saja Bu Caca, langsung bisa ditanggapin. Mungkin tadi pertanyaannya saya ingatkan, disebutkan ada market entry begitu ya. Mungkin bisa dijelaskan komoditasnya, apakah bisa dianalisis untuk jangka panjang atau tidak gitu. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Safa. Maaf Bapak Ibu, internet koneksi internet saya masih belum stabil. Saya jawab dengan suara saja ya, tanpa menggunakan video. Terima kasih Bapak Ibu Asi. Tadi entry market apa saja produknya. Dalam hal ini saya harus melihat lagi breakdown datanya, karena memang kemarin dalam penelitian saya tidak melakukan breakdown data lebih detail untuk produk, tapi hal ini memungkinkan untuk saya lakukan. Dan juga apakah bisa dilihat analisis long term-nya. Untuk melihat analisis long term, saya kira perlu diperhatikan banyak faktor ya yang mempengaruhi apakah market entry tersebut akan sustain atau tidak, seperti itu menurut saya. Saya kira itu yang bisa saya jawab, Mbak Sof. Oke, ya. Ini sekarang saat ini ada Prof. Budi nih, mungkin ada mau menyampaikan secara langsung pertanyaan berikutnya untuk pembicara sebelum Mas Latif Arafat ya, mungkin ini, mohon maaf Mas. Silakan mumpung masih ada Prof. Budi. Untuk Pak Ahmad ya, mungkin yang perlu dilihat itu model production-nya yang menyangkut domestic supply dan ekspor. Jadi kalau
domestic supply dan ekspor itu productionnya independen, harusnya ketika ekspor itu di tax itu memang ada pengurangan total output, tapi sampai menaikkan import begitu banyak itu karena kan si domestic supply-nya juga harusnya kan nggak terlalu terpengaruh ya, misalnya dia tadinya produksi 10, 2 dikasih ke ekspor, ya berarti 8 domestik. Kalau yang 2 ekspor itu turun jadi 1, tapi kan yang domestik masih ada tetap 8. Nah, dan sekarang dia hanya perlu untuk produksi 9. Kenapa dia kekurangan import? Ya itu yang nggak jelas. Jadi kemungkinan besar itu yang terjadi itu modelingnya tuh kalau sampai domestik turun segitu besar juga, itu tax-nya itu mungkin bukan tax value added tax. Kalau value added tax itu bentuknya dampaknya mungkin seperti itu. Ya, jadi yang mungkin perlu dilihat lagi modelnya seperti apa dan exogenous-nya tuh seperti apa, karena hasilnya nggak terlalu make sense. So itu apa namanya? Yang saya langsung aja juga untuk Ibu Realita ya, congratulations untuk presentasinya. Saya menurut saya sih walaupun agak obvious pertanyaan itu, maksudnya risetnya, tapi yang heran tuh kenapa ya Lebaran itu dampaknya negatif terhadap impor? Apakah bukannya biasanya kalau Lebaran itu kita atau banyak ini Lebaran terhadap ekspor ya? Iya, Prof. Budi, betul. Iya, oke. Jadi saya nggak jadi nanya kalau kayak gitu. Terima kasih. Oke, baik Pak. Oke, mungkin masih ada tanggapan dari Pak Munim terkait tadi masukan dari Prof. Budi. Kalau tidak, cukup sih Mbak. Cuman ini aja sedikit tadi Pak Prof. Budi menyampaikan tentang apa tadi value tax, betul Pak. Jadi memang yang saya maksudkan dengan pajak ekspor di sini itu adalah itu bukan value tax Pak gitu, tapi memang ekspor tax gitu, bukan value tax. Jadi tarifnya juga itu adalah tarif untuk ekspor tax gitu Pak. Oke, begitu ya. Siap, Profesor Budi, mungkin sudah cukup pertanyaannya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, ada dari Mas Latif Arafat. Mungkin untuk Pak Munim ya, adanya pajak mineral dan pembangunan shelter, apakah membebani pengusaha atau menguntungkan mereka? Begitu kira-kira pertanyaannya Pak Munim, silahkan. Terima kasih Mbak Sofa, terima kasih Pak Latif untuk pertanyaannya. Saya nggak mau kaji sedalam itu Mas Latif, Pak Latif. Cuman kalau saya lihat dari tren jumlah dari si smelter itu yang dibangun di Indonesia, itu jumlahnya meningkat. Artinya kan si pengusaha mineral itu prefer untuk membangun. Ya mungkin mereka dapat benefit tertentu dengan membangun itu gitu ya. Saya belum kaji sedalam itu. Itu Mbak Sofa. Oke. Mungkin cukup ya jawabannya untuk pertanyaan Mas Latif Arafat. Kita lanjutkan, ini sudah ada lagi yang raise hand. Mas Imet mungkin mau bertanya lagi, silahkan disampaikan secara langsung. Atau mungkin Bapak Ibu yang lain yang tadi belum berkesempatan untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan, silahkan saja langsung raise hand. Kita masih punya waktu sekitar 20 menit sebelum jam 12, begitu ya. Saya persilahkan mungkin Mas Imet, silahkan. Terima kasih Mas Sofa. Buat Mas Munim, mostly
saya sangat menarik sih mendengar tadi ya masukan dari teman-teman yang lain. Mungkin yang bisa saya ikut contribute buat paper Mas Munim adalah pertama, tidak harus dynamic kok kalau mau tahu global investment saving. Yang penting modulnya ada. Makanya tadi saya juga sempat tanya soal closure kan, ada nggak sebetulnya global investment savingnya di situ. Itu tidak harus dynamic, cuma yang penting kita kasih kesempatan untuk balance of trade tidak nol gitu. Itu ada caranya. Mas Muni mungkin harus nambah beberapa equation, tapi kita bisa gunakan kayak misalnya exogenous rate of return, global rate of return gitu, yang bisa membuat investment masuk ketika return di Indonesia lebih tinggi daripada return global. Itu bisa dilakukan. Saya nggak tahu makanya di modul Mas Muni ini ada nggak modul global investment saving ini, tapi tidak dynamic pun bisa dilakukan gitu. Ada itu. Yang kedua, ini sebenarnya menarik nih yang tadi pertanyaan Pak Budi ya soal MNL yang turun, yang impornya naiknya cukup tinggi. Kalau mungkin tadi poin Pak Budi itu menurut saya sangat penting untuk Mas Munim explore ya soal bagaimana faktor production di situ. Makanya tadi saya tanya soal faktor demand, bagaimana bentuk dari productionnya si setiap sektor ini. Itu satu. Dan yang kedua adalah jangan lupa bahwa Indonesia ini mungkin saya cuma nebak aja nih, mudah-mudahan benar ya Mas Munim ya. Cuma mungkin impor impact yang begitu tinggi itu mulai dari base yang kecil ya, karena ini kan persen ya satuannya ya. Jadi memang kalau misalnya dari awal pun persennya kecil, kalau level by level kecil, terus naiknya sedikit pun jadi secara percentage tinggi. Cuma satu lagi adalah tentu saja ekspor ban membuat return-nya industri ini turun. Jadi faktornya pindah semua ke sektor lain. Akibatnya supply domestiknya pun terganggu, mainly karena output secara agregatnya turun. Ini tebakan saya, makanya tergantung juga closure dari movement labor dan kapitalnya Mas Munim nih. Ini juga penting untuk dielaborasi dalam papernya Mas Munim. Saya rasa mungkin itu ya. Jadi pertama soal by level mungkin dari awal memang rendah impor mineral Indonesia, ya wajar lah orang kita eksportir kan gitu. Jadi ketika naik dikit aja secara persentase tuh kayaknya banyak gitu. Dan tentu saja movement of labor tadi yang sayangnya kurang dielaborasi, mungkin perlu tuh Mas Munim agak menyelam lagi tuh struktur dari modelnya. Terus Mbak Caca mungkin ya nambahin dikit tadi soal impor, kenapa lebaran turun ya, mungkin mainly gara-gara libur juga kali Pak ya. Customnya libur, terus firms yang menggunakan impor untuk production juga mungkin libur, jadi bisa jadi gara-gara itu juga partially. Tapi ternyata ekspor tadi. Oke, mungkin segitu aja Mbak Sofa, sekedar nambahin untuk Mas Mudin apa yang bisa diangkat lagi dalam presentasinya. Sebenarnya saya yakin ada di modelnya, cuma perlu diselami aja lah, diselami seperti kalbu. Terima kasih. Mbak Sofa mute loh. Oh, I'm sorry. Maaf. Terima kasih Mas Imet. Terima kasih masukannya. Mungkin kira-kira bisa diakomodir dari modelnya Pak Munim ya. Dari yang sudah ada gitu mungkin bisa diklarifikasi lagi gitu ya. Diperjelas lagi. Tadi masukan dari Mas Imet, silahkan. Ya, jadi saya tertarik dengan tadi masukan Mas Imet yang pertama gitu, bahwa tidak harus dynamic model gitu Mas, ini baru buat saya gitu. Cuman tadi Mas Imet ngingetin yang penting kita bisa buat equation sehingga sedemikian rupa sehingga balance of payment itu tidak sama dengan nol kayak gitu. Ini catatan baru buat saya gitu, nanti saya pelajari lagi. Lalu untuk ya itu aja sih Mbak, poin saya itu. Yang penting saya itu bahwa ternyata untuk mengkaji investment lebih dalam itu tidak bisa tanpa dynamic model gitu. Iya, oke. Mbak Caca mungkin tadi komentar dari Mas Imet mau ditanggapin atau memang demikian adanya gitu ya. Jadi peran Hari Raya Idul Fitri terhadap penurunan ekspor memang seperti itu penjelasannya, atau ada lagi mungkin yang mau disampaikan? Iya, baik Mbak Sofa. Terima kasih Mas Imet. Memang secara general benar sekali yang disampaikan oleh Mas Imet bahwa maksud saya adalah di bulan-bulan Idul Fitri itu ekspor kita cenderung menurun. Pertama, biasanya Idul Fitri itu disertai adanya bulan Ramadan, dan di bulan Ramadan sendiri biasanya kita bekerja itu waktunya semakin sedikit ya gitu. Jadi jam kerjanya juga menurun. Begitu juga hal ini terjadi di
bisnis proses para eksportir tersebut. Kemudian yang kedua, eksportir itu juga biasanya ketika libur lebaran gitu, mereka akan menutup bisnisnya sekitar 2 atau 3 minggu. Hal ini juga menyebabkan penumpukan barang di pelabuhan-pelabuhan. Nah, penumpukan ini biasanya baru akan disebarkan di bulan berikutnya. Makanya tren yang sering kita lihat adalah meskipun bulan ini katakanlah Idul Fitri itu turun, tapi bulan berikutnya dia akan terlihat naik kembali gitu. Dan kenaikan ini sebenarnya hanya penundaan atau adanya tertunda gitu, barang pengiriman yang tertunda. Seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mbak Sofa. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Caca dan Pak Munim, luar biasa siang ini diskusinya ya. Cukup banyak pertanyaan dan masukan yang diberikan oleh banyak peserta ya, luar biasa. Diskusinya sangat menarik. Kita masih punya waktu sekitar 15 menit, begitu sebelum jam 12. Mungkin ada lagi Bapak Ibu peserta yang mau menanyakan terkait hasil riset dan pemaparan para panelis, atau mungkin memberikan tanggapan, masukan untuk perbaikan riset ke depannya mungkin. Sebenarnya saya punya satu pertanyaan lagi nih sebelum ditutup, mungkin untuk Mbak Caca gitu ya. Menarik sebenarnya untuk hasil pemaparan yang tadi bahwa dampak penurunan ekspor atas pandemi COVID ini cukup bervariasi gitu ya, terutama pada berbagai jenis komoditi gitu ya. Bahwa di sana juga disebutkan kalau untuk barang-barang dari industri pengolahan, manufactured good itu terdampak cukup parah gitu ya, dibanding terdampak paling parah bahkan ya dibanding jenis-jenis komoditas yang lain gitu. Mungkin itu ada nggak ya kaitannya dengan apa namanya global manufactured chains Indonesia, di peranan perdagangan Indonesia terutama untuk barang-barang dari industri pengolahan yang selama ini sebenarnya peran Indonesia ini tidak terlalu besar gitu ya dalam perekonomian perdagangan internasional gitu ya. Mungkin ada nggak ya rencana untuk studi ke depannya bahwa studi ini akan dikembangkan gitu untuk membandingkan kondisi antar negara gitu, barangkali ya, bahwa kita bisa lihat tanpa pandemi pun sebenarnya Indonesia ini perannya di dengan global agak kurang besar gitu ya. Namun demikian sudahlah perannya kurang terlalu signifikan. Ada pandemi pula gitu, jadi bagaimana itu dikaitkan dengan dampak pandemi terhadap ekspor. Mungkin ada rencana ke sana, Bu Caca. Iya, terima kasih Mbak Sofa pertanyaannya. Saya coba jawab ya. Ide bagus, kemungkinan bisa saya kembangkan lagi studinya, penelitian ini. Yang pertama, mungkin industri manufaktur turun. Pertama, kalau kita lihat memang kesehatan pekerjanya bisa saja terjadi pengurangan pekerja karena banyaknya kasus di perusahaan manufaktur itu sendiri. Dan yang kedua juga kalau kita lihat perusahaan manufaktur Indonesia ini kebanyakan mungkin perusahaan maklun ya, artinya dia mengandalkan barang-barang impor dari luar negeri. Dan meskipun global value chain kita itu memiliki peran yang kecil, tetapi produk-produk impor pun juga mengalami penurunan yang cukup dalam. Oleh karena itu, bisa saja itu mengganggu dari bisnis proses dari manufaktur kita. Kiranya itu saja Mbak Sofa, terima kasih. Oke, ini mungkin satu lagi ya, pertanyaan terakhir dari Bu Lydia. Silahkan langsung saja Bu Lydia disampaikan pertanyaannya. Masih sempat ya, tadi saya lihat ada di Q&A ada beberapa orang, jadi hampir nggak jadi gitu. Cuma yang menarik buat saya adalah tentang smelter tadi Pak, disebutkan ada peningkatan ya. Apakah itu memang real smelter yang sudah beroperasi atau memang lebih sebagai indikatif investasi? Jadi kan kalau di PKPM tuh ada komitmen untuk melakukan investasi. Apakah memang benar-benar beroperasi atau hanya berupa komitmen? Itu saja. Terima kasih.
Makasih Bu Lydia untuk pertanyaannya. Betul Bu, itu sudah realisasi dan sudah operasional gitu. Ya sekali lagi saya minta maaf, saya tidak bisa menyajikan yang current gitu, yang benar-benar sekarang tahun 2021 gitu, saya nggak bisa tunjukin. Tapi untuk periode tersebut atau yang tadi di slide paparan itu memang betul itu sudah operasional, bukan indikatif lagi gitu. Oke, terima kasih. Sepertinya kita masih punya waktu 10 menit lagi ya Bu ya, Bu Lydia ya. Jadi ini masih ada ternyata yang memberikan pertanyaan melalui kolom Q&A. Saya bacakan aja mungkin biar cepat dari Bu Listia Endang Artiani. Pertanyaan ditujukan untuk Mbak Caca. Ini pertanyaannya, apakah riset sudah mencakup ekspor untuk komoditas dengan skala atau persentase kandungan impor pada komoditas yang diteliti? Mungkin langsung saja dijawab Mbak Caca. Baik, terima kasih Mbak Sofa atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya adalah, maaf saya lihat lebih dahulu, apakah riset sudah mencakup ekspor untuk komoditas dengan skala atau persentase kandungan impor pada komoditas yang diteliti? Saya kurang jelas ini dengan pertanyaannya, tetapi data yang ekspor pada untuk komoditas dengan skala. Oh, oke. Di penelitian ini saya tidak membedakan seperti itu. Jadi saya hanya menggunakan data eksportir bulanan. Jadi saya tidak melihat skala persentase kandungan impor pada komoditas tersebut. Jadi subjek dari penelitian saya ini adalah eksportir. Seperti itu, jadi saya tidak bisa menjawab. Tapi terima kasih sekali Mbak Listia atas pertanyaannya. Terima kasih Mbak Sofa. Oke, ini mungkin ada pertanyaan lanjutan untuk Mbak Caca ya. Masih untuk Mbak Caca gitu. Untuk fenomena Lebaran 2021 dengan libur Lebaran yang berkurang, PMI meningkat di Mei 2021. PMI mitra dagang utama juga meningkat serta pemulihan ekonomi negara mitra dagang utama. Apakah proyeksi ekspor kita pada Lebaran 2021 masih sama menurun seperti tahun-tahun sebelumnya atau bagaimana? Terima kasih. Masih ada kaitannya atau tidak ya? Saya kurang tahu. Ini PMI, Purchasing Manager Index. Oke, silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini sepertinya saya harus melihat data lagi. Jadi rinci saya tidak bisa menjawab sekarang. Tapi kalau saya tidak salah, Lebaran data ekspor nilai ekspor untuk Lebaran 2021 ini masih penurunannya tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan 2020 seperti itu. Tapi mungkin saya harus cek lagi nih datanya gitu karena ada PMI juga ya, artinya sektor manufaktur kita lumayan bagus. Ya, saya harus cek lagi datanya untuk ini. Terima kasih Mas Fahmi. Jika mungkin nanti ada pertanyaan boleh di email ke saya, gitu aja untuk diskusi lebih lanjut. Begitu Mbak Sofa, terima kasih. Oh, iya. Oke, ini mungkin sama ya dengan pertanyaan sebelumnya dari Mas Ferry Suyanto. Ini juga menanyakan tentang sektor-sektor tertentu ya. Kira-kira ada nggak yang justru meningkat gitu realisasi ekspornya di masa pandemi? Kita balik lagi ya Mbak Caca ya, harus lihat secara detail datanya bagaimana begitu ya. Iya, betul sekali Mbak Sofa. Saya nggak bisa berbicara untuk sektor yang lebih detail seperti itu karena saya harus lihat dulu data detailnya, karena kalau saya bicara saat ini saya harus ngomong berdasarkan data gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi boleh di email aja. Tapi harusnya mungkin ada untuk sektor-sektor, contohnya medical goods gitu ya. Saya lihat beberapa medical goods seperti sanitizer, masker, kemudian PPI juga sudah mulai ekspor. Tapi saya belum lihat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak sekali lagi untuk Mbak Caca dan juga Mas Munim. Diskusi siang ini sungguh menarik gitu ya, membuka wawasan kita mengenai dampak ekspor, dampak pandemi terhadap ekspor dan juga dampak pajak mineral ya, larangan pajak mineral terhadap perekonomian Indonesia.
Mudah-mudahan diskusi kita siang ini bermanfaat bagi kita semua, dan juga untuk para panelis diharapkan kedepannya bisa diakomodir gitu masukan-masukan dari para peserta. Kemudian akhirnya sampai juga kita di penghujung acara begitu ya, kita berapa menit menuju jam 12 siang gitu. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Mbak Cece dan Mas Muim. Kemudian terima kasih juga pada peserta yang sudah hadir dan yang sudah berpartisipasi dengan memberikan komentar, tanggapan, pertanyaan yang juga sangat menarik gitu ya, dan sangat konstruktif untuk pengembangan riset ke depannya. Kemudian untuk itu saya akan tutup diskusi siang ini. Semoga bermanfaat, kemudian juga membuka wawasan kita mengenai kinerja ekspor di era, terutama di era pemulihan ekonomi pasca pandemi ya. Sekali saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke host kita, Ibu Lydia. Silakan untuk menutup acara siang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mbak Sofa. Terima kasih semua pembicara. Mbak Caca, bisa dinyalakan nggak? Kita foto bareng. 3, 2, 1. Sip. Dari saya tidak ada tambahan. Mungkin saya sebelum menutup ruang Zoom akan menampilkan acara yang akan datang. Minggu depan ada 2 acara. Tapi silakan Bapak dan Ibu kalau mau meninggalkan ruangan sambil di-share slide-nya. Sekali lagi, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Selamat makan siang semuanya. Terima kasih Mbak Lydia. Terima kasih Bu Lydia. Terima kasih Mbak Lydia, Mbak Sofa. Mudah-mudahan bisa ketemu di acara berikutnya.